Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami si tim. Langkah mundur langkah kencote. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita melanjutkan eksplorasi seperti biasa ya. Namun kita hanya berangkat berempat, yang dimana Mas Ganang dan Bang Marcel sedang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Iya, betul. Dan pada malam hari ini kami tetap memutuskan untuk berangkat karena kita masih memiliki tugas, yaitu kita ditugaskan oleh Mas Ganang untuk memeriksa sebuah perguruan yang dimana itu diceritakan oleh Tuan Sina, yaitu Sina. Perguruannya Mbah siapa namanya? Mbah Jebat, yang dimana perguruannya itu di gerbangnya ada gambar burung Raja Wali. Tidaknya kita mengetahui lokasi itu benar apa tidak dulu ya. Ya sebisa mungkin sebenarnya kita itu bisa bertemu dengan Maha Guru Jebat ya. Namun jika memang kita tidak bisa untuk bertemu dengannya, kita menggali informasi apa yang sebenarnya diajarkan di perguruan tersebut. Betul. Sehingga si Tuan Sina itu setelah mempelajari ajiannya, kok kenapa setelah melanggar sebuah pantangan kenapa malah menjadi sebuah kutukan ya bahasanya. Ya, terus apakah ada hubungan dari perguruan Mbah Jebat dengan murid Kuswaya yang saat ini kita hadapi? Sedangkan mantan murid Kuswaya yaitu si Sina sebelumnya memang berguru di sana. Apakah murid Kuswaya yang kali ini juga berguru di sana atau tidak? Kita cari tahu bersama-sama. Sina yang berubah jadi gagal katanya ya. Sisik kan Tumbuh sisik ya. Ya, karena misi kali ini tuh sebenarnya kita masih meraba-raba ya. meraba-raba. Yang terpenting kita jaga keselamatan satu sama lainnya. Jika ada mara bahaya yang sekiranya membahayakan kita semuanya, Dia alangkah kabur. lebih baiknya kita mundur. Apa sih resiko tem? Mungkin cukup ada tambahan, Mas? Cukup. Cukup. Oke. Jangan lupa sebelum nonton video Tim Gase, sholat terlebih dahulu karena Tim Gase tidak menganjurkan menonton sebelum sholat. Iya, Jam betul. 18.20 Tim Gase upload. Oke? Ya, Yuk. betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Gase Langkah mundur langkah Kencot. Aduh. Maju Islam. Udah pun enggak watak. Oh iya. Maju Islam. Islam, Mas. Maju Islam gula. Islam gula itu yang pelan kencing. Kalian itu ngapain lagi datang ke sini? Kan saya sudah peringatkan. Jangan datang ke sini. Loh, kayaknya kamu nggak memperingati kami. Kamu hanya memperingati supaya Sudah jaga. hari kan saya memperingatkan kalian. Peringatan darimu kan cuman jaga kadar gula supaya tidak sampai 630. Pertama waktu saya bilang sedang ada orang yang sedang menggayuh ilmu. Oh iya, Itu. ya kami ada keperluan, Maju Islam. Kalau- Perkenalkan, Ya ini teman nama saya. Diki. Kamu sudah cek gula apa belum? Belum. Aduh, kasih tahu dia nanti. Hati-hati, bisa sampai 630 kayak dia. Iya. Itu kakinya bosok. Gula. Ini bosok buntung ini nih. Ini gara-gara Ya. gula sih. Itu dipotong kaki saya. Astagfirullah. Makanya jangan kebanyakan konsumsi gula ya. Dari kemarin juga hati-hati. nasihatnya seperti itu. Malam-malam keluyuran, tidak tidur juga bisa menyebabkan gula. Emang iya. 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 Yang ada yang setahu saya malam-malam keluyuran itu mengakibatkan ngantuk. Gula. Karena nanti kalian pulang pastinya kan pagi. Terus makan, tidur. Nah itu. kami jarang makan kalau pagi. Pasti gulanya tinggi, tahu-tahu 700. Gula Potong sampai kaki 700 kalian. dah. Mati. Saya peringatkan. Jangan datang ke sini lagi. Kenapa sih kami lagi Berbahaya. Berbahaya. Memangnya ada apa sih di sini selain berbahaya yang menurut jenengan? Kan saya sudah bilang ada yang sedang menggayuh ilmu. Kalau orang itu sedang menggayuh ilmu, itu pasti makhluk-makhluk jahat pada datang semua.
Terus ada lagi yang lebih mengerikan. Mengerikan. Makhluknya. Iya. Murid Kuswaya. Nah, iya itu kami sudah tahu. Lagi mencari tumbal 9 orang. Kemarin nggak seperti itulah kamu bilangnya. Sekarang ada tumbal 9 orang. Iya, karena murid Kuswaya itu sudah hilang kendali. Iya, iya, iya. Memang kalau dilihat murid yang kami curiga itu murid Kuswaya, perilakunya aneh. Ya, Pikirannya kayak seperti bukan pikiran dari manusia. benar. Makanya saya peringatkan, jangan sampai nanti kalian malah yang jadi korbannya. Iya, ya kami Karena berusaha. murid Kuswaya itu berkeliarannya kan waktu malam. Di sini nggak ada malu yang berkeliaran malam-malam. Pada takut semua. Ya. Kamu Iya, kamu keliaran. Saya memperingatkan kalian sebelum kalian itu masuk terlalu dalam. Ya seperti ini, kami berusaha untuk menghindari makhluk tersebut. Yang jelas kami di sini ini sedang ada urusan. Urusan apa? Emang tidak bisa itu dilakukan waktu siang. Waduh, susah ya kalau siang kita istirahat. Seperti ini, kami sedang mencari perguruan. Perguruan apa? Menurut dari narasumber ataupun teman kami yang kami dapatkan informasi itu, dia itu pernah mempelajari sebuah ajian ataupun ilmu di suatu perguruan yang gurunya itu bernama Mbah Jebat. Pak cepat. Ya. Yang depannya itu ada gerbang. Kalian mau berguru ke Mbah Cepat? Enggak. Ya. Waduh. Kalian itu senang sekali mencari masalah. Loh, berguru kamu cari masalah gimana? Masalah gimana sih? Kalau mau berguru itu kalian harus cari tahu dulu. Perguruannya itu seperti apa, gurunya seperti apa. Jangan asal langsung datang dan melamar menjadi murid di perguruan. Lah, memangnya ada apa dengan Mbah Jebat? Kok kamu mengatakan seperti itu? Ya kok kalau kita mau berguru ke Mbah Jebat kayaknya dilarang banget sama jenengan. Mbah Cepat. Kebanyakan itu ya. Yang berguru ke Mbah Cepat itu pulang-pulang banyak yang menjadi gila. Loh. Sebentar. Ini malam Yang berguru, setahu saya ya orang yang berguru itu pulang-pulang yang menjadi pinter. dapat ilmu. Ini malah menjadi gila. Menjadi gila. Alasannya Iya, kamu mengatakan seperti itu kan kamu tahu alasannya kan? Mbah Cepat itu sanad keilmuannya itu tidak jelas. Sanad keilmuannya tidak jelas. Berarti Ilmu yang dimilikinya itu tidak tahu berasal dari mana, asal usulnya nggak jelas. berarti ilmu yang diajarkan kepada murid-muridnya Mbah Jebat itu sanad keilmuannya tidak jelas. Iya. Lah lalu dia mendapatkan ilmunya bagaimana? Nah itu. Dia tidak mempunyai guru, dia tidak pernah tirakat, tetapi tiba-tiba dia punya banyak ilmu. Bisa jadi ilmu yang dia dapat itu dia karang sendiri. Loh, oh bisa seperti itu? Nah itu karena apa ya, asal usulnya tidak jelas. Dia tidak pernah berguru. Kalau dia sering bertirakat, mungkin bisa jadi dia mendapatkan sebuah wangsit. Ini tidak. ya setahu saya memang ada sebuah ajian ataupun ilmu yang dimana ajian itu ataupun ilmu itu kita ciptakan sendiri. Tapi memodifikasi loh. Ya, Iya. tapi kan jelas asal usulnya kalian kalau mempelajari ilmu itu. Oh, maksudnya iya maksud. Berarti secara sanad keilmuannya tidak jelas,
Terus mendapatkan ilmunya tidak menggunakan laku tirakat. Iya. Banyak yang gila pulang dari sana. Banyak Tidak yang lama keluar gila. Masuk lagi keluar lagi keluar gila. gila. Masuk lagi nggak pernah keluar. Alah. Emang semuanya apa gimana? Rata-rata kebanyakan hampir 90%. Berarti tingkat keberhasilannya hanya 10%. Nah, berarti dia gagal jadi guru. Nah, Kalau lah mengajarkan sesuatu kok muridnya pulang-pulang jadi gila, itu dia gagal. ya makanya saya memperingatkan pada kalian. Tidak usah berguru, kembali cepat. Ya. Gimana ya? Bukan maksud kita untuk menghiraukan peringatan jenengan, tapi kita memang ingin datang ke sana terlebih dahulu. Cuma mau Kita lihat-lihat. tanya-tanya terlebih dahulu, kita pastikan jika memang ucapan jenengan itu sesuai dengan apa yang terjadi di sana, kita tidak jadi untuk berguru di sana. Aduh. Nah, sudahlah, terserah kalian saja. Tapi kalau nanti kalian ke sana, terus terjadi apa-apa sama kalian, saya tidak bertanggung jawab. Nah, saya juga mengambil tanggung jawab sama jenengan. Saya terima Saya kasih. sudah memperingatkan Terima kasih sudah diperingati oleh jenengan. 2 kali Tapi ngomong mengarahnya kemana sih? ke sana. Jadi benar Sana. nih, arah tujuan kita benar. Iya, Pak. Benar, itu di depannya itu ada gambar burung Raja Wali. Iya. Ingat tuh. Ya, terima Pertama. kasih Mas Uslam. Gula. Ya. Yang kedua, Jangan berguru. yang ketiga, Hindari makan makanan manis. Pulang kalau bisa. karena bahaya sedang Bahaya. mencari tumbal. Iya. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Jenengan punya keturunan apa enggak? Tidak punya. Oh, Oh ya syukur alhamdulillah kalau tidak punya. Takutnya kalau jenengan punya keturunan, nanti diturunkan ke keturunan jenengan. gulanya. Karena sebelum saya Menikah. mau mencari pasangan, saya sudah dipotong dulu kakinya. Oh. Sudah tidak ada yang mau. Nggak ada. Ya sudah, Ya. hati-hati saja. Mohon maaf ya bercanda tadi. Nggak apa-apa, saya peringatkan itu. Jangan. Ya, Ya, terima kasih gula Mas Uslam. bahaya. Jangan sampai tahu-tahu 600 mengerikan. Iya, iya. Terima kasih Mas Uslam. Terima kasih. Nah, Sebenarnya itu gimana itu siapa sih, Dos? Warga sini apa gimana? dia memang tinggal di sini. Tadinya dia memperingati ketika si Warso keludahan matanya sama si yang kita kira murid Kuswaya. Tapi ludahnya itu kayak mengandung asam ya, Dor. Ya mengandung asam, perih sampai berdarah disembuhin sama Tauhidin. Si Maju Islam mengatakan dia orang yang sedang mencari menggayu ilmu seperti itu. Bahaya. Yang menjadi pertanyaan berarti kan tadi mengatakan bahwasanya ada 9 tumbal yang sedang dicari oleh murid Kuswaya. Kuswaya. Betul. Terus di perguruan Mbah Jebat itu rata-rata yang Keluar berguru di sana itu gagal lah bahasanya. Gagal. Berarti kan ya. Hmm. Berarti ada kemungkinan besar yang terjadi pada murid Kusmaya yang Saat ini saat ini itu juga dari sana. Ini Mas Dos, Hmm? kemarin kan itu si siapa yang sudah sembuh? Sina. Sina kan syaratnya itu memutari desa desa dengan telanjang selama 7 bulan. tanpa selai rambut, selai Kain, sulai rambut, gundul. Tapi kemarin dia lihat pakai sempak kan, Siapa? si yang sekarang itu. Ya, setiap murid diberi Kan hukuman beda-beda. beda-beda. Nah, ini yang saya maksudnya mau tanyakan, jangan-jangan Ah. syaratnya itu apa? Korban 9 itu loh. Ya bisa jadi. Kalau menurut saya malah pemikiran saya syaratnya itu setiap malam harus memakan kucing hitam. Karena kemarin katanya memakan kucing hitam kan. Tapi kan Oh iya. itu si Surdedi ngomongnya cari 9. Tapi kayaknya
Ya masuk akal Diki. Maksudnya si 9 itu karena memang dia pola pikirnya sudah kacau banget. Jadinya nyerang mungkin. Jadinya nyerang. Nah, anggapan para warga yang awam menganggap dia sedang mencari tumban. Seperti itu. Yang penting hati-hati aja lah ya. Iya. Iya. Gun, cepat nyalakan kamera, Gun. Dor. Bah, kelambi ke? Anak kelambi sih bersih. Kelambi ditutupi. Ini kok ini bos. Si main bos. Iya kok. Ambil apa sih? Kita dik, das tua ke. Teman tuh. Taruh pergi yo. Bilang apa nih sak? Masa wong rada wanita sih? Bekas getih ya? Hah? Bekas getih ya? Iya, di negara kan udah gede. Kok? Ada noda darah. Apa kayak korban? Ini bos. Korban itu saya. Ya. Waduh, nggak tahu gue. Ini bisa dibilang korban kan? Nah, kita apa? Kenapa nih gue? Dompet. Nah, nih. Tangannya geblak Temen lu bos. Makan banget ya. Lumayan. Lumayan loh. Itu ngatus. Cukup mie ayam loh. Balik-balik ke main. Wong kok. Cek dulu mas, mau bilang mas. Ora ki anu anak. Ki anak ATM berarti kan wong perak bae gue. Anak ATM-e. Ini lagi dikolet ki ya. Mana identitasnya anaknya? Ada mas sama mas. Handoko. Handoko sih Handoko yang nama yang ditulis digantung di kain dik. Jadi handoko ge. Handoko siapa? Handoko to. Handoko to. Tunggu kok jadi cocok. Oke. Tahun 70. 70. 1970 berarti umur ya? Itu umur pira Gun? 65. 55. 55. Ya, berarti rumputnya tuh banget tuh. Ya rumputnya tua. Oke, apa kebetulan banget ini? Maksudnya selama ini kita kan diberi petunjuk dengan kain bertuliskan Guru Handoko. Dia ada kartu guru apa enggak? Ataupun sesuatu yang menunjukkan bahwasanya dia guru. Ini identitas apa ya? Apa guru yang dimaksud apa gitu loh. Maksudnya Anak sutra nih mas. sutra. Perangkat bikin mesin. Itu sutra aja berbagai warna nih. Iya, ini sih pasti ada. Pasti orang. Ini kebetulan kan ada kesamaan nama apa gimana Gun? Menurut Eko? Handoko. Ya, sedangkan yang ditulis di kain itu namanya Guru Handoko. Ada identitas. Nggak mungkin kebetulan seperti ini. Gurunya ada KTA-nya sih. Yang Sing tahu. laporan daerah sama yo. Yang laporan dewek. Kon wak masalah ning kene. Oh, Ridwan. Ngalih. Wong Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. dan seterangga. Bagaimana? Sahabatku, Bagaimana tuh seterangga? melihat yang kalian temukan, saya meyakini betul bahwasanya itu ada hubungannya dengan apa yang kita cari selama ini. Alangkah baiknya kalian simpan apa yang kalian temukan ini. Kita bisa tanyakan nantinya kepada Ridwan ataupun siapapun yang ada di desa Jatinom. Mungkin saja dari apa yang kita temukan bisa menjadi petunjuk besar. Dan nantinya kita bisa menyelesaikan ini dengan mudah. Oh, siap-siap Tuan Seterangga. Tapi misalkan seperti ini Tuan Seterangga. Biasanya kan kalau
ini milik orang dan sengaja dilepas ataupun disimpan seperti ini, kayak contohnya kayak babi ngepet, dia itu nggak bakalan bisa berubah lagi seperti wujud manusia aslinya. Nah itu gimana, Tuan Sabtarangga? Kita belum mengetahui bagaimana makhluk ini bekerja. Apakah semacam babi ngepet yang kau bilang tadi? Ataukah ini hanya tinggalan dari makhluk tersebut? Dan ketika pikirannya kembali pulih, dia akan mengenakan pakaian yang sama ini. Oh, ya. Berarti, Kita masih perlu mencari tahu yang jauh lebih dalam. ya soalnya dahulu pernah kejadian seperti ini juga, waktu zamannya Sanisman kalau nggak salah. Saya pernah menemukan seperangkat pakaian, dan dia itu mencari-cari kita dalam kondisi belum berubah wujud. Kita beruntung kalau seperti itu. Kalaulah memang benar cara kerjanya hampir sama dengan babi ngepet yang kau ceritakan, berarti ada kemungkinan kalian bisa menyelesaikan ini dengan mudah karena sudah berpengalaman akan hal itu. Ya, baik. Saya simpan terlebih dahulu, Tuan Sabtarangga. Ya, saya akan memberitahu ini kepada yang lain. Barangkali ada masukan dari para sahabat yang lain, terutama Tuan Raja Donggopilo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati Bos. Disimpan ke. Aja ning kok, tulisan tas kun. Yo. Curigaan banget di gimana? Ngomong curiga aku ta. Apa? Dompet kamu cakal nggak maju. Kita lanjut lagi. Bocah, oh tuku apa kamu kok? Ayo tukuannya aneh. Mundur. Men. Dari jauh aja, dari jauh. Siapa maksudnya kok? Itu yang kita curigai murid Kuswaya. Kayaknya Tangannya. Gerbangnya, Mas. Iya itu tuh balik gerbang itu. makanya. Apa ada hubungannya? Apa memang lagi kebenaran lewat di sini loh? Enggak, itu fix Nos lah. Berarti dia juga bekas di sini Nos. Udah balik lah. Gak usah ke situ. Mau di sini. Dilihat. Kanan lah. Nanti dulu kita lagi cari informasi malah. Oke. Oh, ada di situ kok itu. Dari kemarin, asalkan kita menjaga jarak, nggak terlalu dekat, aman. Karena dia cuma liatin tok kemarin sih. Kamu nggak ngerasain kemarin diludahin kayak apa rasanya? Ya masa iya ludahnya sampai sini. Itu udah ngejar. Yang menjadi pertanyaan, Tangannya darahnya banyak banget kayaknya. Kok kamu? dia itu kayak habis keluar dari gerbang itu loh. Nos. Iya. Berarti kan secara tidak langsung lah ya, dari apa yang pengamatan saat ini kita dapatkan, dia berarti fix murid dari perguruan Simbah Jebat. Ya, waduh. Ya. Itu berarti kan murid. Ya. Nah ini perguruan itu. Itu kemana itu? Kemana? Ikutin aku gimana Nos? Sebentar. Dilihat aja dulu. Kita ngurusin gerbang aja lah. Jadi suruh pergi lah. Itu pasti lagi cari makanan, Dik. Betul. Ya, nanti Mas lah. Gerbangnya nanti lah. Itu suruh dijauh lah. Nih Nos. Yang kemarin kalian lihat kan ketika dia lagi pada makan Bangkai kucing. Tapi sudah dikresekin. Yang pertama digantung. Itu sudah menjadi bangkai, udah bau. Yang terakhir kita lihat dia sedang makan bangkai kucing tapi masih seger. Nggak ada bau bangkai maksudnya loh. Nah ini perguruannya Mbah Jebat itu gerbangnya ada burung apa namanya? Elang apa? Raja Wali. Yuk kita coba dekat yuk gerbangnya. Apa kelihatannya kok sepi banget sih gerbangnya? Kita dipantau di situ bisa hilang kah? Satu. Hilang temenan yakin. Hati-hati Nos. Sedang apa kalian berbisik-bisik?
di depan perguruanku. Baru lihat ini. Belum benar berarti. Siapa kalian? Kak, kita lagi melihat ini perguruan kok kelihatannya megah banget. Mewah. Tuh ada burung Raja Walinya sangar banget itu loh. Ya, tentunya. Itu adalah gerbang kebanggaan dari perguruan yang saya belajar di sana. Oh, jenengan berarti salah satu murid dari perguruan ini? Iya. Saya termasuk yang paling lama di sana. Sedangkan sekarang saya dipercaya untuk menjaga tempat ini. Oh. Tuan Guru Mbah Cepat mempercayakan keamanan dari perguruannya kepada saya. Maka dari itu, sedang apa kalian berbisik-bisik di depan perguruan dari Mbah Cepat? Ya, tadinya itu kami itu melihat perguruanku begitu megah, mewah. Kami ingin melihat-lihat, kami ingin tahu sebenarnya perguruan milik siapa. Tadi jangan menyebutkan Mbah Cepat. Tuan Guru Mbah Cepat. Oh, berarti itu Maha Guru di sini. Iya, dia yang mengajarkan ilmu-ilmu yang dia punya. Dan juga dia yang memiliki perguruan ini. Ngomong-ngomong, apakah saya boleh masuk untuk lihat-lihat perguruannya? Siapa tahu kami tertarik untuk berguru di dalam. Dari luarnya sudah mewah banget, apalagi dalamnya itu loh. Penasaran saya. Tidak bisa. Pelit. Tidak bisa kalian masuk. Loh, kenapa tidak bisa? Soalnya kan kalau kita mau berguru gimana? Sedangkan kalian saja tidak membawa apapun di sini. Ya kan kami belum tahu apa-apa. Kami saja baru lihat kelihatannya megah, mewah. Dan kami sedikit tertarik untuk masuk ke dalam. Tidak usah. Perkenalkan. Nama saya Diki. Lam Tutur. Lam Tutur. Ya. Seperti ini Tuan Lam Tutur. Siapa tahu kami itu tertarik untuk berguru terhadap Mbah Cepat. Kami ingin lihat dan kami juga ingin bertemu. Tertarik. Manusia kalian mengatakan tertarik ingin belajar di Tuan Guru Mbah Cepat. Ya, benar. Mustahil. Mustahil bagaimana? Tidak ada yang mustahil. Hampir beberapa manusia yang datang untuk berguru, dia tidak sanggup untuk menjalankan persyaratan pertama. Ujian pertama. Sebagai tes pertama. Hanya mendengarnya saja. Mereka gemetar. Mereka takut. Mereka pucat. Hampir mereka lari terkencing-kencing hanya saja mendengar apa yang harus mereka lakukan sebelum benar-benar masuk. Ya, kan kita tidak tahu syarat untuk masuk ke dalam itu apa. Berat. Syarat untuk berguru di Mbah Cepat itu apa. Berat. Berat sekali. Syaratnya Manusia seperti kalian, manusia remeh seperti kalian tidak akan mampu untuk menjalankan syarat pertama. Ya, kira-kira tesnya siapa saja biar kita bisa berguru di padepokannya Mbah Cepat ini. syaratnya apa aja? Saya akan sebutkan. Walaupun saya tahu manusia remeh seperti kalian tidak mungkin akan bisa. Yang pertama, saya ajukan pertanyaan terhadap kalian. Apakah kalian sanggup? Apakah kalian mampu untuk menyerahkan salah satu anak keturunan kalian, lalu kalian persembahkan terhadap Tuan Guru Mbah Cepat?
Emang harus? Ya, Emang semua manusia ke sini dimintain semua seperti itu? semuanya tanpa terkecuali. Tidak peduli dia adalah seorang raja maupun rakyat biasa. Lalu yang kedua, ketika Tuan Guru Mbah Jebat menginginkan Babal, apakah kalian sanggup? Tumbal maksudnya? Ya, Tumbal yang gimana maksudnya? kalian sendiri, Mbah Jebat, bisa kapan saja menunjuk siapapun yang ada, baik itu murid ataupun siapapun. Ketika dia tunjuk salah satu, dia harus mau dan harus siap untuk menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raga. Sebagai tanda bakti murid kepada seorang guru. Seandainya menolak gimana itu? Ya mustahil. Kalian tidak mungkin akan bisa. Berarti harus siap menyerahkan jiwa dan raga ketika Mbah Jebat itu menginginkan tumbal. Pastinya. Mungkin kalian mendengar ini adalah hal yang berat. Tetapi asal kalian tahu, ini justru yang paling ringan. Belum lagi kalau kalian sudah masuk ke dalam. Akan ada sesuatu hal yang mungkin mengejutkan kalian. Lalu yang ketiga, jangan kalian pikir hanya 2 pertanyaan dari saya. Yang ketiga, apakah kalian yakin? Apakah kalian siap ketika kalian nantinya akan dihinakan oleh dunia ini? Teman, kerabat, sanak saudara, ayah dan ibu kalian, lingkungan kalian,